Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan Christopher Mansyah, Teknik Metalurgi Material Angkatan 21. Dan ini akan menjelaskan dari kuliah Manufaktur Polimer. Kali ini membicarakan tentang proses pencampuran serta aditif pada plastik tentunya. Pertama kita berbicara tentang pencampuran pada polimer. Ini kita bagi menjadi dua. Pertama ada namanya blending. Blending ini ketika kita mencampurkan bahan-bahan yang kita akan gunakan, bahan baku polimer, dalam bentuk solid. Mungkin kita background stuff dulu bahwa pada pembuatan polimer ini kita biasanya menambahkan tiga hal. Pertama ada pelet plastik, yang kedua adanya aditif, ketiga dia kadang adanya tambahan filler. Nah, awalnya kan mereka bentuknya masih dalam bentuk solid ya. Nah, itu yang dilakukan pencampuran dalam proses blending. Nah, yang kedua baru adalah yang disebut dengan compounding. Compounding ini digunakan untuk membuat distribusi dan dispersinya merata dari filler maupun aditif yang kita berikan. Itu penjelasan lebih lanjutnya nanti. Nah, untuk compounding ini sendiri dia bedanya dengan blending adalah dia menggunakan panas. Dengan menggunakan panas akhirnya dia terjadi proses melting. Meskipun tidak sampai melting, biasanya hanya sampai rubbery like. Nah, maka dari itu ada tiga syarat utama dalam compounding ini. Pertama adalah perubahan fisik. Perubahan fisik yang dimaksud ini adalah dia karena adanya perubahan panas, maka dia berbentuknya lebih ada aliran atau bahasa rubbery like. Perubahan fisik lainnya yang kita harus tahu adalah bahwa adanya pencampuran secara distributif dan dispersif. Yang ketiga adanya tegangan geser tinggi. Ini hubungannya dengan rheologi, di mana rheologi itu ketika shear kita naikkan, nanti flow-nya juga akan lebih mudah sehingga memudahkan proses di nantinya. Oke, terus kita ngomongin lagi nih, distributif sama dispersif itu apa sih maksudnya? Nah, distributif itu adalah keacakan posisi bahwa gimana ya? Oke, lanjut dulu mungkin. Dispersif ini adalah ukuran ratanya dikurangi. Maka dari itu, untuk melakukan pencampuran yang sempurna, kita harus mendapatkan balance di antara keduanya. Adanya distributif berarti material itu tersebar merata sepanjang kolom atau matriksnya. Sementara dispersif artinya ukurannya tidak besar, dia tidak ngumpul satu sama lain, maksudnya tidak ngumpul di antara jenis yang sama. Nah, mungkin itu contoh ada di pojok kanan bawah. Yang di atas kiri itu adalah ketika dia distributif tapi tidak dispersif, dimana dia terjadi gumpalan-gumpalan. Oh, itu malah tidak kedua-duanya. Yang kedua yang di sebelah kirinya, sebelah kanan ya maksudnya. Di sebelah kanan ya, barulah itu yang dia terjadi distributif, dia tersebar, tapi dia tidak dispersif. Kenapa? Karena bentuknya masih gumpalan-gumpalan, adanya aglomerasi. Lalu yang di kiri bawah itu ketika dia tidak distributif tapi dia dispersif karena bentuknya udah kecil, dan yang paling sempurna dari pojok kanan bawah itu yang kita inginkan pada proses compounding pada umumnya. Nah, proses compounding ini dibagi menjadi dua rute. Dua rute ini adalah pertama adanya kita melakukannya pertama didistribusikan dulu baru didispersikan. Yang kedua adalah kita didispersikan dulu baru didistribusikan. Ya betul tidak? Betul. Nah, perbedaannya sebenarnya nggak banyak sih, itu cuman pada cara kita memixingnya aja. Namun lebih sulit apabila kita dispersikan dulu baru didistribusikan, karena ukurannya udah jadi kecil-kecil dan untuk nyebarinnya lagi tuh bahasanya agak ribet dibanding kita udah nyebarin dulu baru nanti dihancurkan. Nah, itu kan lebih mudah. Oke, untuk peralatan dari compounding ini kita bisa membagi dua. Ada yang secara batch, ada yang secara continuous. Batch ini artinya kita satu kali satu proses jadi, satu kali satu proses jadi. Dan ada yang kedua ada continuous, yang input selalu ada dan output selalu ada. Nah, pada batch mixer ini dia menggunakan shear stress dari adanya roller. Contohnya yang biasa kita ini adalah mill roll. Mill roll itu mungkin kalian pernah lihat dalam bentuk karet gitu, dimana dia dimasukkan, dia berputar, kita aduk lagi, kita lipat lagi, diputar lagi, dan seterusnya dan sebagainya. Contohnya mungkin seperti kayak seperti bikin spaghetti ya, alatnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kayak gini panasnya akhirnya karena tidak bisa dari lingkungan, akhirnya panasnya berada di permukaan pengaduk itu sendiri atau roller. Yang kedua ada yang continuous mixer, ini menggunakan shear stress yang sangat tinggi, lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena pada seru itu
ada terjadi dua gesekan. Pertama ada gesekan antara material itu dengan surface, maksudnya dinding, dimana dia akan bergeser dengan dinding. Yang kedua, dia juga bergeser dengan campuran lain. Itu pasti terjadi kan, itu karena ada punya flow. Nah, kalau kita menggunakan continuous fixer, biasanya bentuknya adalah screw dalam proses ekstrusi. Itu makanya disebut continuous. Nah, panasnya kalau bentuk ekstrusi ini kita menggunakan dari dinding pengaduknya dibandingkan dengan dari mixer tersebut. Nah, problem apa aja sih yang kita bisa temukan dalam compounding? Pertama adalah droplet breakup, yaitu ketika bentuk droplet itu hancur yang bukan kita inginkan. Itu biasanya karena tegangan permukaannya akhirnya pecah. Tegangan permukaan kan kemampuan dia untuk bersatu dan membentuk biasanya dalam bentuk bola ya. Nah, kalau terjadi kepecahan tegangan permukaan, akhirnya dia akan break up dan menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya kita pengen. Kedua, adanya aglomerasi break up. Ya, ini solid agglomeration break up ini ya sebenarnya diinginkan, tapi jika proses tidak terkendali, maka ukuran partikel akan terlalu kecil sehingga biasanya tidak berpengaruh di hasil akhirnya. Lalu yang ketiga ada fungsi ganda, bahwa partikulat itu maksudnya tambahan-tambahan yang kita tambahkan di dalam polimer itu seringkali memiliki aksi ganda. Kita gimana ya bahasanya, kita menggunakan itu buat berbagai hal. Akhirnya dispersinya, ukurannya, jadinya terlalu banyak parameter yang kita harus perhatikan dalam proses mixing. Yang terakhir adanya pembentukan aglomerat atau terjadi penggumpalan. Penggumpalan ini terjadi biasanya karena adanya tegangan elektrostatis itu muatan di permukaan, akibat dia tidak bisa terhantar kemana-mana dan akhirnya dia akan lengket satu sama lain. Ini sangat sering terjadi di plastik, makanya nanti ada aditif yang khusus untuk menghilangkan antistatik meskipun penggunaannya bukan untuk aditif ya. Oke, lanjut ngomongin aditif. Aditif itu adalah bahan yang ditambahkan dalam material plastik. Fungsinya sebenarnya ada beragam, tapi aku mengambil dalam definisi ini bahwa dia adalah memperbaiki sifat dan memudahkan proses. Nah, kenapa sih kita berbicara tentang proses pada aditif? Karena kita mengetahui ada struktur dari pemprosesan plastik ini. Pertama, kita harus mengetahui dulu bahan bakunya. Itu ada di bagian formulasi, dimana kita mencoba berbagai bahan baku untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Kedua adalah shipping, berarti kita harus melakukan proses itu secara berulang untuk menjadikan sebuah produk. Yang ketiga ada post shipping, yaitu ketika sudah jadi produk, bagaimana kita mengantarnya ke konsumen. Nah, aditif ini digunakan pada dua posisi, yaitu pada shipping dan post shipping. Di shipping ini biasanya untuk menyesuaikan dari sifat-sifat yang kita inginkan, sementara pada post shipping itu adalah lebih menjaga produk itu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum dia mencapai konsumen. Akhirnya pada klasifikasi aditif kita memiliki dua pembagi besar. Pertama ada aditif sebagai perubahan pada hasil produk akhir, dan aditif yang hanya digunakan sebagai pembantu dalam proses. Pertama, yang proses ini kita biasanya sebut sebagai processing aid. Processing aid berarti pembantu processing, kan? Dia berarti memudahkan proses. Jenisnya ada banyak, dia biasanya berhubungan dengan bagaimana biar material ini bisa kita proses biar bisa dia bergerak menuju bentuk yang kita inginkan, ataupun biar dia mempertahankan bentuknya selama proses. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, kalau untuk hasil pada produk itu dibagi dua. Pertama ada modifier. Modifier ini berarti kita memberikan sifat-sifat yang belum ada sama sekali pada plastik yang kita gunakan, dan ya hasil akhirnya ada sifat tambahannya. Biasanya ini berhubungan dengan ada yang berhubungan dengan sifat sifat mekanis, ada juga yang berhubungan dengan bagaimana bentuknya nanti di akhir seperti pada blowing agent. Udah itu. Lalu kedua ada property extender. Ini yang sifat yang kita udah punya, kita perbaiki lagi, kita bagus lagi sehingga mencapai sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Oke, cukup. Nah, pertama kita lihat pada bukan aditif sebenarnya ini sih. Ada namanya filler dan reinforcement. Filler dan reinforcement ini adalah zat-zat yang kita berikan, namun dia tidak bereaksi dalam bentuk apapun kepada plastik.
Karena fungsinya mereka hanyalah sebagai penguat dari sifat mekanik plastik. Gimana sih caranya? Caranya ada dengan mengisi ruang-ruang kosong yang nanti akan membentuk sebuah komposit, sering disebut dengan polimer matriks komposit. Berarti matriksnya ada polimer, kompositnya berarti dari filler ataupun reinforcement. Bedanya apa sih filler dan reinforcement? Filler ini biasanya bentuknya hanyalah sebuah partikel dibandingkan reinforcement yang bentuknya lebih ada dimensionality-nya, seperti bentuknya fiber, berarti kan ada bentuk panjangnya dibandingkan filler yang hanya titik dot. Nah, penguatan ini bagaimana sih? Mungkin bisa aku sambungkan dengan biasa penguatan metal ya. Kalau pada penguatan metal, hal ini biasanya mirip dengan adanya adanya penumpukan material lain. Itu biasanya seperti pada AL, dimana dengan adanya fasa yang berbeda, akhirnya dia menghalangi pergerakan dari crack itu sendiri dengan menahannya. Nah, tidak berbeda jauh pada penguatan di matriks, dimana karena ada fillernya ini, jadi ada interaksi antara filler dan matriks plastik, baik secara kimiawi meskipun biasanya sekunder aja ya, sama adanya untuk pergerakan dari crack itu sendiri, sehingga akhirnya terjadi penghambatan gerakan molekul plastik yang akhirnya biasanya sifat mekanismenya lebih kuat dibandingkan keduanya jika secara terpisah. Contoh besar yang biasa kita lihat malah adalah dalam bentuk karbon fiber. Ketika dia ada fiber karbon, lalu kita lapisi dengan resin biasanya, dan akhirnya dia memiliki kekuatan kompresi dari plastik itu sendiri dan kekuatan tensi dari ada fiber. Bisa dilihat contohnya di gambar di samping. Untuk contoh-contoh filler sih biasanya banyak yang dari logam, seperti pada filler yang bisa mengantarkan listrik, apalagi itu dari logam. Kalau reinforcement biasanya bentuknya lebih fiber karena dia butuh dimensionalitasnya. Oke, kita masuk ke aditif yang pertama akan saya bahas, yaitu adalah plasticizer. Plasticizer ini berguna sebagai modifier dan processing aid yang hasilnya berguna pada produk. Disclaimer dulu bahwa semua aditif yang saya akan jelaskan itu semuanya hasilnya pada produk, karena beberapa aditif itu hasil kaitannya adalah dengan proses seperti anti-blocking. Anti-blocking itu ada kan saya jelaskan nanti, tapi dia hubungannya adalah dengan pemrosesan yang produknya nggak berpengaruh dengan adanya itu. Nanti untuk penjelasannya mungkin yang diping itu adalah jenis aditifnya dan dia pengaruhnya ke apa, baru yang lain saya memberikan cara kerjanya, dan kedua ada jenisnya, dan semua jenis yang di bawah itu dia hanya berdasarkan senyawa aja, karena untuk berdasarkan bentuknya ada di cara kerja. Paham? Siap. Pertama ada plasticizer ini untuk mengurangi interaksi antar rantai sehingga adanya elastisitas karena flow-nya lebih mudah. Dan karena flow-nya lebih mudah, akhirnya dia juga berpengaruh terhadap transition glass. Dimana transition glass itu kan karena di molekul menjauh sehingga terjadi flow kan, karena ada hubungannya lah. Nah, cara kerjanya sebenarnya terbagi dalam dua hal yang besar. Pertama ada free volume teori. Ini biasanya jika kita memberikan aditifnya dalam bentuk solid. Caranya adalah dia memberikan bukan memberikan secara langsung ya, dia kayak dia menghalangi pendekatan antara dua rantai karena ada dia kayak mengisi ruangnya gitu. Gimana ya bahasanya, kita punya botol ini contohnya, tangan saya ketika mau beri himpitan, dia terhalang oleh ada botol ini. Akhirnya di samping tangan saya ini ada ruang-ruangan kosong kan. Nah, itu yang dimaksud dengan free volume yang dibentuk. Akhirnya karena free volume tinggi, akhirnya ya interaksi antar rantai lebih sedikit dan flow bisa terjadi. Yang kedua ada lubricity. Ini biasanya dalam yang kita menggunakan bentuk liquid. Lubricity ini adalah mirip dengan lubrikan, dimana ada lapisan yang lebih licin di antara ikatan-ikatannya. Kalau di sini dilihat bahwa dia berbentuknya ada lapisan lubrikan di antara polimernya.
ini beda dengan aditif lubrikan, jadi tolong dicamkan itu. Nah, berdasarkan jawabannya biasa kita gunakan talat, lalu ada fosfat dan ester. Nah, cukup. Lanjut, ada antioksidan, seperti namanya antioksidan, berarti dia menghalangi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini yang biasa dihalangi oleh antioksidan adalah yang bersifatnya radikal bebas. Kalau kurang tahu adalah radikal bebas itu adalah tercipta dari bisa ditandai dengan O titik. Biasanya dia akan bereaksi dengan rantainya, yaitu mengambil haknya. Dimana kita tahu bahwa kebanyakan polimer kan rantai hidrokarbon ya. Nah, nanti dia akan bereaksi dengan haknya dan membuat adanya kekosongan, jadi akhirnya putus. Nah, gimana cara kita menghalangi terjadinya oksidasi ini? Kita secara besar ada 3 tahapan dari bukan 3 tahapan, 3 jenis yang biasanya sebenarnya digabungin sih, tapi ada 3 jenis gimana caranya dia untuk menghalangi oksidasi ini. Pertama ada preventif, ini dia menghalangi terjadinya inisiasi dari radikal bebas itu. Jadi sebelum radikal bebas terbentuk, dia akan bahasanya bereaksi dulu dengan itu. Oh ya, karena dia sifatnya bereaktif gini, maka antioksidan bisa habis sifatnya. Oke, lanjut. Lalu kedua ada represif. Ketika antioksidan sudah terbentuk dan dia sudah bereaksi nih, nah dia akan menghalanginya dengan cara membentuk senyawa yang lebih stabil. Karena kestabilannya akhirnya radikal bebas tidak bisa masuk dan ya akhirnya tidak bereaksi dong dengan rantainya. Yang ketiga ada deaktivator. Ini ada bahasa lainnya ada scavenger, dimana ketika radikal bebas itu sudah terbentuk, dia akan mencari dan bereaksi dengan radikal bebas sehingga dia tidak berikatan dengan rantai utama yang kita ingin pertahankan. Jenisnya ada vinyl, fosfat, dan diester. Untuk fenomenanya tadi udah jelaskan, tapi ada gambar lebih lanjutnya di kiri itu, maksudnya di kanan, maaf. Oke, lanjutnya ada stabilizer. Stabilizer ini bagi dua, ada heat stabilizer dan UV stabilizer. Tentunya dia stabilizer berarti menstabilkan rantai dari adanya pengaruh dari lingkungan. Pertama ada heat. Heat ini berarti kita menghalangi panas agar tidak mendegradasi material. Caranya ada 3. Pertama ada degradation inhibition, berarti dia akan memperlambat reaksi degradasi. Biasanya memperlambat ini dalam artian dia akan membuat dia akan menggantikan reaksinya dibandingkan rantainya, mending dia dulu, begitu itu bahasanya. Kedua ada absorpsi panas, berarti dia mencegah peningkatan suhu dengan pembuatan biasanya hubungannya dengan shielding. Jadi ketika ada panas, dia akan menariknya lebih dahulu dan mengubahnya dalam bentuk energi lain. Meskipun biasa panas, tapi setidaknya yang menyerap adalah dia, bukan dari rantai polimer tersebut. Nanti ini sebenarnya hampir mirip yang bagian ini dengan nanti ada flame retardant. Lalu ketika ada kompleksasi, yaitu ketika diberikan panas kan akan terleleh secara perlahan ya. Nah, agar tidak terleleh maka dia akan mengurangi konsentrasi ion, jadi lebih susah untuk lepas dari rantai utamanya dia. Lalu yang kedua ada UV. UV stabilizer ini ada 4 tahapan. Pertama ada absorber, dia mengambil dari cahaya, dia ubah menjadi panas. Yang kedua ada quencher, dimana kalau udah ada panas, dia akan menyerap energinya dalam suatu hal yang disebut chromophore. Chromophore ini bahasanya adalah gimana ya, kayak warna gitu, gimana sih. Jadi mengambil energi yang dimaksud adalah dia akan menyerap dari cahaya itu dan sebagian dipantulkan. Jadi sebenarnya banyak absorber tapi juga ada yang pantulkan, nanti hubungannya dengan blocker. Lalu ada scavenger. Scavenger ini mirip dengan yang tadi, dimana kalau ada radikal bebas dia akan ditangkap dan direaksikan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga ada blocker, yaitu memantulkan kembali UV. Dia hubungan kurang lebih UV blocker ini memantulkan kembali warna, jadi tidak ada panas yang terserap di dalam body of the chain. Oke, lanjut. Jenisnya biasa kita menggunakan metal,
Ada juga yang tidak menggunakan metal tapi lebih biasa metal. Sementara untuk UV absorber ada yang disebut dengan hindered amine like stabilizer. Itu tadi udah dijelaskan komponen-komponennya, itu yang paling sering pakai karena dia menggunakan keempat reaksi yang tadi dijelaskan. Lalu selanjutnya ada aditif berupa pigment, ini bersifat yang modifier pada produk, dia tentunya memberikan warna. Nah, warna ini didapatkan dari mana sih? Warna itu yang dilihat dari mata kita adalah pantulan cahaya dari sebuah permukaan pada sudut tertentu kan. Nah, di pigmen ini kita akan menyebarkan pigmennya secara merata ke keseluruhan polimer, dan polimer itu nggak butuh transparansi. Jadi karena dia tersebar merata, akhirnya warna kita tetap dapat lihat di luar. Ada lagi pengaruh lain bahwa hubungannya dengan clarifier, di mana clarifier itu kan membuat kristal menjadi lebih kecil ya. Dengan kristal lebih kecil, nanti dia lebih kecil dari perambatan cahaya dari wavelength maksudnya. Jadi dia kan lebih kecil dari wavelength, sehingga dia akan melewati kristal-kristal itu dan akhirnya hanya bereaksi dengan pigmen-pigmen yang kita berikan. Secara umum pigmen ini biasanya diambil dari alam ataupun dari reaksi lain. Biasanya dia bersifat inert, biasanya bersifat inert dengan plastik yang kita gunakan. Namun kadang pemberian pigmen ini dapat mengganggu dari mengganggu dari keseimbangan kimianya, dan jadi ikatannya lebih lemah. Ini hubungannya dengan nanti panjang kata-katanya. Kadang pigmen ini membuat dia tidak bisa membentuk rantai yang sangat panjang, dan akhirnya rantai lebih kecil dan sifatnya lebih brittle dong. Ini contoh terbesar yang saya tahu adalah pada Lego, atau Lego kan di tahun 2017 sampai 2020 Lego sempat mengganti aditif pigmen yang mereka gunakan. Nah, pigmen yang mereka gunakan itu ternyata membuat hal itu terjadi, dan akhirnya masa pakainya rendah karena dia sangat brittle. Oke, lanjut. Karakteristik spesial dari pigmen itu ada banyak. Ini biasanya menentukan kualitas serta warna, karakteristik warna yang kita inginkan. Ada ketahanan dari cahaya, light fastness, ada ketahanan dari lingkungan, ada opacity atau kekuatan dari warnanya itu, apakah dia full atau ada transparansi, ada kromatik yang tergantung sudut bisa berubah, ada fluorescent berarti menyimpan cahaya, ada fotokromik yang hanya pada UV baru terlihat, ada berkilau, ada glitter. Itu kayak cukup. Contohnya banyak, tergantung warnanya dan tergantung penggunaannya. Lanjut, ada flame retardant. Ini untuk mengurangi sebaran api. Gimana caranya dia bisa menghilangkan ikatan rantai sehingga tidak ada chain reaction ya. Itu hubungannya dengan segitiga api, bahwa ada fuel, oksigen, dan heat baru terjadi api. Oke, lanjut. Yang kedua ada efek penutup. Dia mengalaminya biasa ini pembentukan car, karena daya car ini akhirnya dia kan basisnya karbon ya, jadi dia bisa menahan panas lebih tinggi dibandingkan plastik, dan jadinya plastik di bawahnya lebih terlindungi. Yang ketiga adanya gas reduction, bahwa dia akan melepaskan gas-gas inert sehingga reaksi dari oksigen itu tidak lagi terjadi. Jenisnya ada macam-macam tergantung penggunaan yang akan dilakukan. Lalu ada nucleating agent. Nucleating agent ini berupa nukleat yang kita akan berikan untuk membuat tempat nukleasi dari kristalin. Cara kerjanya dia memberikan tempat kristalin, dan karena udah ada tempatnya, akhirnya dia membutuhkan surface energi yang lebih rendah dari biasanya dan akan lebih mudah membuat kristalin. Nah, karena kita berikan dia banyak, akhirnya dia akan terbatas dari segi ukurannya, dan karena ukurannya yang terbatas, akhirnya solidifikasinya lebih cepat tentu. Lalu dia menjadi opak karena wavelengthnya tidak menyentuh kristal tentu, dan satunya lagi adalah kekuatan mekanisnya bertambah akibat lebih banyaknya berkurangnya free volume secara umum. Ini jenisnya macam-macam, biasanya lebih menggunakan kristalin polimer yang sudah ada dan ditambahkan.
Oke, terakhir ada anti-static agent yang udah disinggung di awal bahwa dia akan menghilangkan penumpukan muatan listrik ya, karena kan dia isolator ya plastik itu. Nah, ketika ada muatan listrik yang kita berikan akibat gesekan, dia nggak bisa keluar kemana-mana dong. Nah, biar kita ulang. Sementara muatan listrik ini terjadi karena gesekan kan, dan plastik itu bergesekan sering sekali, baik dengan extrudernya, baik dengan nanti moldingnya, dengan satu sama lain antar produk, dan ketika transportasi akhirnya banyak dong, dan akhirnya lengket dia. Mungkin kalau tahu biasanya plastik plastik biasa, plastik kresek bisa ini akan masih susah, itu biasa karena statik. Gimana sih cara kerja dari anti static agent ini? Dia ada, kita memberikan aditifnya, dia akan menyusup antara permukaan, lalu ketika dia solidifikasi dia akan keluar ke permukaan, hampir mirip dengan blocking agent, dimana dia akan naik ke permukaan, dan ketika dia naik ke permukaan dia akan menyerap kelembaban dari udara sehingga terjadi film air yang cukup tipis, yang dia akan menyerap muatan itu dan menyebarkannya secara merata sehingga tidak ada lagi spot-spot yang lebih akan menempel dengan satu sama lain. Jenisnya ada macam-macam, bisa dilihat di bawah. Biasanya kita berbasisnya ion, tentunya biar dia bisa menyerap air kan. Berarti biasanya dia adalah hidrofilik ya, betul. Nah, sebenarnya variasi dari aditif yang gunanya adalah memisahkan itu ada banyak, ada 4 itu, dan ini saya akan sedikit menjelaskan perbedaannya. Yang pertama ada lubrikan. Lubrikan itu gunanya adalah untuk menghilangkan interaksi penempelan dari ikatan antara komponen itu sendiri. Jadi penggunaannya hampir dengan plasticizer, dimana ya biar dia nggak banyak ikatan dengan dirinya sendiri maupun dengan mold. Oke, yang kedua ada anti blocking. Anti blocking ini bedanya adalah pada anti blocking penempelan dicegah ketika dia terjadi solidifikasi. Kita tahu bahwa solidifikasi kan tidak terjadi secara spontan ya. Nah, ketika pembuatan film kadang ada bagian-bagian yang belum terjadi solid dan dia akan menempel dengan satu sama lain. Nah, ini gunanya anti blocking. Dia membuat permukaan jadi halus sehingga dia tidak menempel ketika dia akan mengeras. Lalu ada anti statik. Anti statik ini hubungannya adalah dengan produk, dimana kita biar nanti produknya tidak menempel satu sama lain akibat statik. Ini tidak ada hubungannya dengan processingnya. Dan terakhir ada slip agent. Slip agent ini adalah memudahkan pelepasannya dari mold. Oke, paham? Jadi lubrikan itu terhadap dirinya sendiri. Kalau anti blocking ketika terjadi pemadatan yang belum sempurna. Kalau densitasi itu antar produknya yang telah jadi, dan slip agent ketika dari dia ketika dibuat dan dengan moldnya. Nah, gitu kira-kira lebihnya. Banyak aditif yang lain, itu eksplorasi yang sangat bagus. Kira-kira sudah sih. Sekian dari saya, terima kasih.